Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita lanjut pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang alam semesta dan juga benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan juga beberapa planet. Di antaranya ada planet bumi, planet yang kita tempati sekarang. Nah, pada hari ini kita lanjut pembahasan tentang permukaan bumi. Seperti apakah bentuk bumi? Pernahkah antum melihat globe? Globe itu adalah bentuk permukaan bumi dalam ukuran kecil atau sering disebut dengan bola dunia. Jadi bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Bentuk permukaan bumi itu tidak rata. Permukaan bumi itu terdiri dari daratan dan juga perairan. Sepertiga permukaan bumi itu berupa daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Daratan yang sangat luas disebut dengan benua, dan daratan yang lebih kecil itu disebut dengan pulau. Wilayah yang meliputi daratan diantaranya adalah gunung. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi dan umumnya berbentuk kerucut. Ada beberapa gunung di Indonesia, di antaranya yaitu Gunung Merapi, Gunung Krakatau, Gunung Bromo, dan banyak lainnya. Wilayah daratan berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah berbentuk datar di permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan juga tanah yang subur, sehingga cocok untuk daerah pertanian. Di antara dataran tinggi yang ada di Indonesia adalah ada dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah lembah. Lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung atau pegunungan. Lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam itu disebut dengan jurang. Di antara beberapa contoh lembah yang ada di Sumatera Barat terdapat Lembah Anai dan Lembah Harau. Berikutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kawasan dataran rendah pada umumnya dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan, perkotaan, serta pusat permukiman. Kemudian ada pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai yang menjorok ke lautan disebut dengan tanjung. Beberapa contoh pantai yang ada di Indonesia, yaitu ada Pantai Carolina terletak di Sumatera Barat, Pantai Kuta terletak di Bali, dan Pantai Raja Ampat ada di Papua. Untuk bagian perairan, ternyata 2/3 permukaan bumi ini terdiri dari lautan. Lautan yang sangat luas itu disebut dengan samudra. Di antaranya ada Samudra Pasifik, Atlantik, Antartika, Hindia, dan lautan memiliki bagian terdalam yang berbentuk seperti sumur atau jurang. Itu disebut dengan palung. Sementara laut yang sempit di antara dua pulau itu disebut dengan selat. Kawasan perairan berikutnya adalah rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air karena letaknya yang rendah dari dataran di sekitarnya. Contoh kawasan rawa diantaranya ada rawa air tawar, rawa gambut, dan juga rawa bakau. Berikutnya ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Hulu sungai adalah bagian sungai tertinggi yang terletak di pegunungan. Sementara hilir adalah bagian sungai yang terendah dan terletak di dekat laut. Yang terakhir adalah danau. Danau merupakan genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Umumnya, air danau itu tidak berhubungan langsung dengan air laut, sehingga air danau umumnya berupa air tawar. Beberapa contoh danau yang ada di Indonesia antara lain Danau Toba merupakan danau yang terbesar di Indonesia, terletak di Sumatera Utara.
Kemudian ada Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur dan juga Danau Batur di Bali. Kita sudahi pertemuan tentang permukaan bumi. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak ustazah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.